Shalom bagi kita semuanya, baik yang di dalam rumah kita masing-masing maupun di dalam gereja. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Amin. Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodignity, seperti bayi yang baru lahir, yaitu tertulis pada 1 Petrus 2 ayat 2. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasimodo-Giniti hari ini, diambil dari 1 Korintus 15, dimulai dari ayat 57 sampai dengan ayat 58. Demikian hukum Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh
Doa pengakuan dosa dan janji Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk epistel kita pada Minggu Quasimodo Giniti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan dan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecam kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan
serta memeliharanya. Amin. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Tapar rahom majulo tik-tikin na adong dihitabe di bagasan na samingkon. Na perjulo tik-ting na maragam. Torop ni na magdoho ti parmingkon do pertangyangan di keluarga buhi ma di parrohaw di tik-tik ta. Na paduahon jadwal pertangyangan week di patupa may pertangyangan keluarga di Ganup Bagas Tabe. Napatuluhon na moding nunga jumolo marungs ngulu sada amani huriatta imamata esi hobbing tutu umur 27 tahun na di hari Kamis tanggal 10 April 2020 di Singkawang jala di Singkawang gdo nasida di Tuudean ima tanggal 10 Jumat tanggal 10 April 2020. Napapaton na di bagasan na parsahiton asata buamma ditangyakta ima kalista butar-butar sian wek eksaudi proses pemulihan noeng di bagasna napaduahon nyonya huta julu boru turnip wik maranata do sudir wasni huriatta na sahagaran asata buamma di bagasat tangyaktan di dia penasida asa homatop nasida malum napalimahon padidion nabadia Hobartu program ni huriatta patupaon mapadidion nabadia di huriat tahun 5 minggu tanggal 3 Mei 2020. Alani turuas ni huriatta nanaing mabuan yanakonna tu padidion nabadia asa madaftar ma tu huriatta marhite na mabuan surat pengantar sian situa wik nabe. Napon-napon diakoni ruas mangurupi ruas. Nunga di periode huriatta sada pos ima posko diakonia akibat COVID-19 alani molo adong ruas nanaing menyubang manang mangalehod diakoni asa tapasaha matu situa di Ganup wek tabe manang langsung tu pelian huriatta napapituhon
Majelis Dohot Ruas Nihuria Pasaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Tu Ruas Nihuria Tanah berulang tahun di mingguan ima mulai tanggal 10 sia 1 tanggal 25 April 2020. Nas pembimbing Sada Korintus bidu opat ayat opat boima dibajaha di bagas nabi. Namang ihuk musik tik parhepengon boima di parrohahon di tikting na adong dihita songsongoni nang aka tikting taringot tu tok ripe molo tungadokpe na hurak sikop bope asa boima di pasahat tu situat tabe manang Roma madabaton parhalado di konsistori. Jadi songoni ma tikting na masa di bagasan minggu tasadarion saya tuhatan ma masuk hita melate ma butima. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita. Nadi bagas joroon, songoni nadi bagas tabe, mangihuton ibadah di Tikion, urokun hamima, selamat hari Minggu di hita saluhutna, nangpe ikon songonon, pamujiota di Tuhani, dan boy hita rapak di bagas joroon. Hatani Tuhanta tersurat tertulis di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Manang pesalmen 42 ayat sada rodi ayat onom. Tapi saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilangkah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
dalam Yesus Kristus melalui persekutuan ini di Minggu Quasi-Monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu ibunya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mau menyadarkan kita yang pertama yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka terbuang ke Babel. Mereka mengalami seperti yang kita alami saat ini, yaitu tidak bisa bersekutu di tempat yang kudus atau di gereja. Mereka telah terbuang dari Yerusalem, terbuang ke Babel. Nyanyian atau alat musik atau ucapan syukur yang pernah mereka sampaikan kepada Tuhan tidak lagi ada di dalam persekutuan mereka. Mereka juga tidak bisa lagi hadir di bait Allah karena jarak dari Babel ke Yerusalem sangatlah jauh kalau itu dijalani. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel saat itu sangat merindukan persekutuan dengan Tuhan, sangat merindukan persekutuan dengan sesama yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Bani Korah, siapakah Bani Korah ini? Dia yang bernyanyi di bait suci ketika mereka masih bersekutu di bait suci. Orang tuanya Korah ini bernyanyi atau sejenis song leader di bait suci, dan keturunannya pada saat ini mengarang sebuah nyanyian kerinduan dia untuk memuji Tuhan. Korah atau Bani Korah, keturunan Korah, rindu untuk menyanyikan nyanyian, rindu menjadi song leader di tengah-tengah persekutuannya, karena itu semua tidak tiada di persekutuan di Babel. Semua porak-poranda, semua padam atau binasa. Saat ini kita sebagian mengalami itu, yaitu gereja kita tinggalkan atau kita sementara ini tidak bersekutu di gereja karena musibah yang kita alami. Tentu kami tahu dan kami sendiri juga atau para pelayan di gereja ini rindu akan kehadiran Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersekutu saat ini. Kami juga tahu bahwa jemaat juga rindu untuk bersekutu di gereja saat ini, dan mungkin merasa batinnya tertekan, mungkin dia mengeluarkan air matanya merenungkan apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita. Apa yang dialami bangsa Israel saat ini kita alami, rindu bersekutu di tengah-tengah gereja Tuhan. Sebagaimanakah rasa rindu itu yang dialami bangsa Israel? Yang pertama adalah seperti sungai merindukan sungai yang berair. Seperti sungai yang dirindukan rusa, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tentu firman Tuhan ini, jika rusa tidak lagi minum, jika rusa tidak lagi menemukan sungai yang berair, demikianlah bangsa Israel rindu bersekutu dengan Allah.
rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita mengingat bahwa minggu lalu adalah Minggu Paskah yang mengingatkan kita bahwa kita dilahirkan di dalam Kristus seperti poso-poso nai baru tubuh, nauasan diaek di susu natama. Terdama siani hita akan nong dijadikan di debata, marhite-hite turbuk tahun dipaingot kita hita ima songon poso-poso nai baru tubuh di bagasan Kristus nasai ikon makalunguton jiwaku rindu akan Allah, atau topi minggu jiwaku haus kepada Allah. Jadi orang yang sudah menyatakan dirinya lahir di dalam kebangkitan Kristus, maka jiwanya akan selalu rindu kepada Allah, walaupun apa tantangan di dalam kehidupannya, di dalam memuji Tuhan. Seperti nyanyian Bani Korah ini, dia tidak lagi bersekutu di dalam bait suci. Dia tidak lagi bersekutu bersama-sama orang yang satu iman. Dia tidak lagi mampu menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan melalui song leader di tengah-tengah bait suci itu. Tetapi dia masih mampu bernyanyi. Tetapi dia masih bernyanyi dan mengarang nyanyian ini di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga kita saat ini yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Kita harus selalu haus akan persekutuan dengan Tuhan. Jangan ada alasan orang tua di rumah di dalam membuat kebaktian keluarga atau minggu keluarga, dia takut karena dia tidak mampu bernyanyi yang ditentukan oleh gereja. Dia takut untuk menarik nada nyanyian ayah dan ibunya sehingga tidak mau melakukan ibadah di keluarga. Mungkin itu tantangan zaman sekarang ini. Sehingga ayahnya mempunyai alasan, enggak usahlah kita ibadah. Atau ibunya mempunyai alasan, besoklah kita ibadah. Hilang atau habis hari itu tidak beribadah juga. Tentu ini adalah menjadi tantangan. Ibadah atau nyanyian yang ada di acara kita yang dibagikan oleh gereja kita ke rumah-rumah atau melalui media sosial tidak langsung menjadi harga mati. Bapak Ibu yang di rumah yang melakukan ibadah bersama keluarga memakai acara, kami juga bisa sampaikan, jangan karena alasan tidak mampu menyanyikan nyanyian yang sudah ditentukan dari gereja kita, diberi hak untuk mengganti nyanyian itu yang mampu kita nyanyikan di rumah. Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita seperti Bani Korah ini, keturunan Korah ini, walaupun apa tantangan, walaupun tidak lagi di bait suci, walaupun dibuang di pembuangan Babel, tapi masih mampu menyanyikan nyanyiannya, menyatakan bahwa aku rindu dan haus bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah saat ini, firman Tuhan ini menguatkan kita supaya kita seperti bayi yang baru lahir, rindu akan persekutuan dengan Tuhan, rindu akan nyanyian-nyanyian dengan Tuhan. Seperti bangsa Israel ini dinyatakan juga di ayat 4 bahwa air mata mereka menjadi makanannya siang dan malam. Karena apa? Karena mereka diejek, mereka ditantang oleh bangsa Babel, mengatakan, di mana Allahmu?
Di mana Tuhanmu? Tentu saat ini kita juga bertanya. Kita orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Siapakah yang bertanya di dalam hatinya, di mana Allah ketika ada musibah ini? Tentu firman Tuhan menyatakan saat ini kepada kita bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita. Selalu mampu menguatkan kita untuk menjalani pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup bukan lagi hanya takut dengan musibah corona ini, tetapi pergumulan keluarga-keluarga. Kami tahu juga saat ini masih banyak atau akan banyak orang yang mengalami pergumulan di ekonomi. Dan dia bertanya di mana Tuhan di dalam keluarganya. Tentu melalui ibadah ini juga diingatkan kepada kita yang sudah diberkati Tuhan melalui harta atau makanan atau yang lain-lainnya. Kita juga harus menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita ada Tuhan. Kita harus menolong orang yang susah karena wabah saat ini. Disitulah kita bersama-sama dengan Tuhan membantu orang-orang yang harus dibantu. Bapak Ibu yang dalam Yesus Kristus saat ini juga disampaikan kepada kita, jangan mau jiwa kita tertekan. Jangan mau rasa khawatir kita jadi menguasai diri kita. Jangan mau rasa gelisah kita yang ada di dalam diri kita saat ini menjadi menguasai kita sehingga perjalanan hidup kita menjadi terbengkalai atau tidak lagi hidup di dalam sukacita atau tidak hidup di dalam memuji nama Tuhan. Karena apa? Saya juga mengalami dalam keadaan Indonesia atau dunia saat ini. Dalam 1 minggu pertama saya mengalami gelisah yang berlebihan sampai terbawa mimpi. Ada yang meninggal begini, bahkan juga bermimpi dia meninggal dirinya sendiri karena corona. Jadi kegelisahan memang saat ini kita alami. Kegelisahan atau kekhawatiran jiwa kita yang tertekan, baik itu dari ketakutan musibah corona ini, baik itu juga jiwa kita yang tertekan tidak bisa bersekutu di punguan-punguan di gereja atau di mana-mana persekutuan kita, di tempat kerja. Kita rindu. Bahkan di media sosial saya melihat membuat status, ternyata susah menjadi orang malas. Dibuat di statusnya. Karena orang malas selalu di rumah. Dia selama ini tidak pernah di rumah dan dirumahkan. Lalu dia buat statusnya di media sosial, ternyata susah menjadi orang malas. Jadi dari situ kita melihat bahwa ada ketertekanan di dalam hidupnya. Ada kegelisahan, ada kekhawatiran di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan ini dikuatkan kita bahwa Tuhan mampu menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan kita, ketertekanan di dalam kehidupan kita. Tuhan mampu menguatkan kita untuk lepas dari itu. Karena itu rindukanlah, hauslah untuk bersekutu dengan Tuhan. Bani Korah mengatakan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Tuhan pasti bekerja. Musibah ini pasti terlewati. Musibah ini pasti berlalu. Itu harapan kita. Dan persekutuan dan rasa syukur kita kepada Tuhan akan pasti semakin berkembang. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah penolong bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, karena itu di dalam pandemi virus COVID-19 ini,
Jangan hilang ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan hilang persekutuan kepada Tuhan. Baik itu di rumah, baik itu di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang saling tolong menolong. Jiwaku haus kepada Tuhan, maka itulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita satu minggu ini dan hari-hari ke depannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan kami saat ini, yaitu Tuhan yang mengalami penderitaan, ketertekanan, dan juga kekhawatiran akan kehidupan kami ke depannya. Secara jasmani kami takut dan khawatir. Secara pikiran dan logika kami merasa tertekan. Karena kami takut bahwa virus itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi firman Tuhan menguatkan kami saat ini bahwa Engkau adalah penolong kami. Karena Tuhan cabutlah rasa takut, rasa gelisah, rasa khawatir kami, sehingga kami selalu bersekutu dengan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Bapa di surga, Roh Kudus mula yang memampukan kami untuk senantiasa haus akan persekutuan dengan Tuhan, untuk senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, di gerejamu, bahkan juga di rumah kami masing-masing. Dengan situasi saat ini, Engkaulah yang menadarkan setiap jemaat Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepadamu melalui Roh Kudus-Mu, untuk bisa melakukan ibadah di rumah-rumah masing-masing, untuk mempererat rasa keluarga, untuk bisa saling mendoakan. Bapa di surga, Engkaulah yang bisa menolong kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa saat ini kepada jemaat Tuhan yang mengalami duka cita, yaitu keluarga Esi Hombing. Saat ini Tuhan, mereka merasa sedih karena penguburan orang tua mereka juga disamakan dengan penguburan korban corona. Bapa di surga, semua itu karena pandemi ini. Semua itu karena untuk membatasi penyebaran virus. Kuatkanlah keluarga, kuatkan semuanya melalui penghiburan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa saat ini kepada jemaat Tuhan Kalista yang sudah pulang dari rumah sakit. Kami tidak dapat datang ke rumah sakit dari tengah-tengah gerejamu, bahkan juga ke rumah mereka karena situasi saat ini. Kami takut menjadi pembawa penyakit ke tengah-tengah kehidupannya, dan juga sebaliknya mereka juga merasakan itu kepada kami. Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan itu. Kami juga berdoa saat ini yang ada di gerejamu ini dan juga jemaat di rumah-rumah. Bapa, jauhkanlah penyakit daripada kami, supaya kami tidak mengunjungi rumah sakit atau puskesmas atau yang lainnya, karena kami tahu disitulah sumber dari segala penyakit yang bisa menyebar kepada siapapun yang ada di tengah-tengah persekutuan itu. Para medis yang juga menjadi garda terdepan,
Kami tahu sudah banyak dokter yang meninggal, perawat ataupun sejenisnya yang menangani pandemi virus ini. Tuhan, kuatkanlah keluarganya, kuatkanlah dia untuk mampu melewati. Berilah dia kesehatan untuk kuat menghadapi virus itu. Bapa di surga, kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan, wabah ini pasti berlalu. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah penolong kami. Baik itu di dalam kehidupan dunia ini, terlebih juga di dalam kehidupan rohani surgawi. Engkau yang telah menyelamatkan kami menjadi seorang bayi yang baru lahir di tengah-tengah kerajaan-Mu, yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, masih banyak yang bisa kami doakan, tapi saat ini kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Pergumulan kami masing-masing kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan, supaya semua itu Engkau yang menjawab. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Marilah kita berdoa untuk menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, oras madihita.